Al-Khwarizmi. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Selain dikenal sebagai ahli matematika, beliau juga dikenal sebagai ahli astronomi, astrologi, dan geografi. Lahir pada tahun 780 Masehi di kota Khwarizm atau sekarang yang lebih dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Salah satu karya terbesarnya yang membuat beliau dikenal sebagai Bapak Aljabar adalah buku Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabar wal Muqabalah. Dan tahukah kalian ternyata aljabar ini menjadi dasar dalam memahami cabang matematika yang lain seperti persamaan linier, fungsi kuadrat, tulisan kerucut, dan masih banyak yang lainnya. Pada video ini akan dibahas apa itu persamaan atau fungsi kuadrat, serta bagaimana mengidentifikasi persamaan kuadrat. Ambil cemilanmu lalu tonton dan nikmati video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita membahas materi kelas 9 tentang persamaan dan fungsi kuadrat, kalian harus paham dulu nih materi kelas 7-nya yaitu tentang aljabar. Nah, yang belum paham tentang materi aljabar kelas 7 atau yang lupa lagi bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, sebelum kita lanjut videonya tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, ketika kalian kelas 7 kan pasti pernah melihat bentuk 2x plus 7 sama dengan 15. Nah, ini gimana? Tinggal kalian lihat variabelnya ada satu ya, variabel x. Nah, lihat pangkat variabel x-nya pangkat berapa itu? Iya, dia pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 nanti disebut persamaan linier. Nah, ini sudah kita bahas ketika kelas 7. Nah, jika bentuknya 2x plus 7 sama dengan fx, nah ada fungsi x-nya ini. Nah, ini disebut dengan fungsi linier. Nah, ini juga sudah kita bahas ketika kelas 8. Nah, kalau kuadrat berarti gimana? Wah, kuadrat jelas. Berarti pangkatnya harus pangkat berapa? Iya, pangkat 2. Jadi kalau misalkan ada x kuadrat ditambah 5x ditambah 9 sama dengan fx. Nah, lihat variabel x-nya ya. Dia pangkat tertingginya pangkat 2. Nah, berarti ini disebut apa? Iya, karena ada fx-nya berarti disebut fungsi kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ingat sama dengan 0 ya, harus ada lambang sama dengan 0-nya. Nah, kalau ini baru disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, ingat ini bentuknya ya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 9 sama dengan 0. Ini termasuk bentuk persamaan kuadrat, oke? Dan bentuk lain juga bisa ya, misalkan ada bentuk 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk bentuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya masih pangkat 2 yaitu 3x kuadrat. Nah, tapi misal nih depannya kita kasih 2x pangkat 3. Nah, berarti ini persamaan kuadrat bukan? Iya, bukan. Kalau 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 4x ditambah 5 sama dengan 0, ini bukan persamaan kuadrat karena ada 2x pangkat 3-nya yang ini. Nah, kenapa? Karena ini x-nya itu pangkat 3 bukan kuadrat. Oke? Jadi bisa ya. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu nanti kita dapat bentuk umumnya itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan a itu koefisien dari x kuadrat dan b-nya itu koefisien dari x dan c-nya itu konstanta. Oke? Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya a-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau b dan c-nya boleh 0 nggak? Iya, boleh. B dan C-nya 0 itu boleh. Yang penting A-nya yang tidak boleh 0. Oke? Nah, jadi maksudnya gimana A-nya tidak boleh sama dengan 0? Nah, agar kalian paham kita langsung ke contoh deh. Misal sekarang yang contohnya A-nya sama dengan 0. Misal ada persamaan 0x kuadrat ditambah 5x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, perhatikan sini ada 0x kuadrat. Nah, kalau 0x kuadrat ada nilainya enggak?
Ya nggak ada nilainya ya, berarti persamaannya nanti sama saja 5x ditambah 9 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat bukan? Iya bukan ya, kenapa? Ini mah persamaan linier. Nah kenapa? Karena pangkatnya itu pangkat tertingginya pangkat 1. Oke bisa ya? Nah tadi itu yang nilai A-nya sama dengan 0. Nah sekarang contoh berikutnya yang nilai B-nya sama dengan 0. Misalkan ada persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadrat bukan? Ya jelas persamaan kuadrat pasti. Kenapa? Pangkat tertingginya pangkat 2. Nah sekarang nilai A-nya berapa? Iya nilai A-nya 3 ya, karena A itu koefisien dari x kuadrat. Kemudian nilai B-nya berapa? Ada nggak? Nggak ada ya B-nya karena nggak ada X-nya, berarti B-nya 0. C-nya berapa? C-nya itu konstanta, berarti berapa? Iya negatif 12. Atau sekarang contoh lagi, misalkan ada soal 5x kuadrat min 15x sama dengan 0. Nah ini juga persamaan kuadrat bukan? Iya, ini juga tetap persamaan kuadrat ya. Kenapa? Karena pangkat tertingginya masih pangkat 2, yaitu x kuadrat. Nah, sekarang coba kita cari nilai A, B, C-nya. Sekarang kita cari nilai A-nya dulu. A itu apa? Iya, A itu koefisien dari x kuadrat. Berapa berarti? Iya, 5. Betul. Kemudian B-nya berapa? B itu koefisien dari X. Berapa koefisien dari X-nya? Iya, negatif 15. Nah, kemudian yang terakhir C-nya berapa? C-nya ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti iya C-nya sama dengan 0. Oke. Nah jadi itu ya, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Dan ingat syaratnya itu A-nya tidak sama dengan 0. Kalau B dan C-nya 0 tetap boleh. Yang penting A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Bisa ya. Oke, mungkin tips sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan terjadi kolom komentar ya. Nah untuk video berikutnya masih tentang persamaan dan fungsi kuadrat, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.